Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Yang terhormat pimpinan dari BRIN, dari Kemenkes, dan juga tentunya yang saya hormati para guru besar, teman sejawat, Komli, Jetset, semua aktivis ataupun kelompok yang peduli dan pemerhati serta bahkan pelaksana TB di program TB di Indonesia, ya. Puji syukur kita bisa berkumpul dan pagi hari ini izinkan saya memaparkan tentang Rencana Nasional Strategi Penanggulangan Tuberkulosis. Untuk yang belum kenal, saya Tiara, panggilannya Tiara. Sejak bulan Juli 2021 dapat tugas di namanya berubah-berubah ya, dulu substansi, sekarang tim kerja untuk tuberkulosis. Tapi mungkin baru kali ini bisa bertemu secara tatap muka dengan Bapak Ibu, sebagian besar Bapak Ibu, walaupun ada yang sangat intens ya, seperti Prof. Chandra mungkin lagi sibuk. Kalau Prof. Chandra itu intens memberikan pencerahan secara luring, daring. Prof. Sudi juga lumayan sering. Mungkin Dr. Pompini kemarin kita habis latihan dasar kecantikan, salah ya. Nah, Dr. Pompini juga. Nah, yang lain-lain mungkin kalau belum kenal, belum pernah bertemu ya salam ketemu gitu ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan waktunya cukup. Saya tahu ini sebenarnya yang akan saya paparkan sebagian besar Bapak Ibu mungkin sudah tahu, sehingga beberapa mungkin hanya akan saya cepat saja highlight dan justru mungkin semuanya udah tahu PR apa yang menjadi yang harus dipercepat di sini ya. Dan kami di tim kerja TBC ISPA pastinya tidak bisa apa-apa kalau tidak didukung oleh Bapak Ibu semuanya ya. Baik kami di Kemenkes juga, izin nih teman-teman Kemenkes, sulit rasanya kalau kita hanya sendiri. Slide. Lanjut saja. Nah, ini waktu saya masuk saya udah ketemu PR ini ya. Bahwa ada peta jalan eliminasi, bahasa Inggrisnya istilahnya roadmap itu. Oh, biasanya kalau Prof. Ari ada tempel bukunya gitu ya Prof ya. Itu adalah mau eliminasi TBC 2030 dengan indikatornya adalah penurunan incidence rate dengan capaian treatment coverage sekian, success rate sekian, dan juga masalah manajemen TB laten dengan pemberian terapi pencegahan tuberkulosis untuk kontak serumah dan yang di sini indikatornya kontak serumah, tapi ada juga kelompok risiko lainnya yang harus mendapatkan TPT. Posisi kita di 2022 dan 3 indikator yang dikotakin di bawah itu tidak ada yang tercapai. Tidak ada yang tercapai sama sekali. Nanti treatment coverage-nya bisa dilihat, success rate-nya bisa dilihat. Treatment coverage per 31 Agustus itu baru di angka 37%. Success rate juga belum sampai ya, untuk cohort yang lalu juga masih di 70-an% kalau saya nggak salah. Apalagi TPT kontak serumah masih di bawah 10%. Bahkan kalau mau lebih rinci mungkin di bawah 5%. Sehingga incidence rate kita itu masih jauh di atas 252. Sorry pagi-pagi saya bawa kabar buruk. Karena kabar buruk ini sudah sekian lama memang merongrong gitu ya. Tapi kan kita nggak bisa sekedar kecewa, tapi harus we have to do something gitu. Jadi mau 2022 seperti tadi capaian yang nggak ada yang tercapai. Nah, gimana nih mau 2030 ya? 2024 bagaimana ya? Dan bagaimana 2030? Oke, slide selanjutnya. Nah, ini mempertegas lagi, bahkan ini sebentar lagi kita akan menerima Global TB Report 2022, which is lebih ngeri lagi dari Global TB Report 2021. Benar-benar dampak dari pandemi COVID-19 sudah semakin terasa, impact-nya kepada essential healthcare termasuk TBC, di mana insidence kita sepertinya naik ya. Nanti mungkin ada Mbak Regina di sini dan teman-teman dari WHO
Lalu juga mortality rate-nya naik, dan ya saya nggak tahu nih, mudah-mudahan sih nggak jadi juara 3 ya, nggak jadi juara 1, entah 2, entah 3, tapi nggak tahu kapan jadi keluar dari top 10 sesuai harapan kita semua. Slide selanjutnya. Nah ini situasi, jadi bisa dilihat gap-gapnya bahwa dari estimasi kasus 824.000, ternyata notification itu hanya di angka 400.000 di 2021, sedikit lebih baik dari 2020. Kalau mau kurang lebihnya itu sama di posisi 2017. Artinya setback for about 5 years ya. Aduh sampai pecah itu. It's a sign. Serem banget saya kok ada gelas pecah saat saya lagi bilang kasus TB-nya nggak ternotifikasi semua. Jadi treatment coverage kita 54% di 2021 itu kurang lebih sama dengan tahun 2017. Oke, lalu kita juga punya masalah TB resisten obat, dan masalah TB resisten obat ini adalah tidak semua belum semua ketemu, satu. Yang kedua, yang udah ketemu, yang sudah confirm pun belum tentu enroll. Itu sekali lagi problem besar. Setiap kali kita ada diskusi dengan Global Fund ya, karena kita masih dibantu dengan hibah Global Fund. Mereka bertanya nih tentang enrollment ini. Kenapa begini? Dipikirkan kalau saya aja yang jawab kan nanti Bu Tiara nih di NTP ngarang-ngarang. Kita hadirkanlah dari teman-teman pelaksana di lapangan. Ya memang begitu. Dengan begitu banyak social cultural factor, lalu juga masalah-masalah beyond medicine yang menyebabkan enrollment untuk TB MDR maupun DRTB maupun juga TBSO sensitif ini ya, drug sensitif TB itu memang masih ada gap. Seperti itu. Lalu kasus TB anak, nah ini mungkin dulu-dulu belum terlalu istilahnya menjadi yang utama gitu ya. Mudah-mudahan nih, terima kasih juga teman-teman pejuang dari TB anak, champion-champion yang terus istilahnya mainstreaming bahwa TB anak itu penting karena ini kita bicara tentang generasi penerus bangsa. TB HIV mungkin ini yang sudah tentunya lebih advance dibandingkan TB anak, tapi tetap juga kalau dilihat capaian-capaiannya masih ada gaps juga, success rate jelas ya, dan mortality meningkat. Mungkin ini tambah lagi nih berita nggak enaknya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya, pagi-pagi dapat beritanya yang nggak enak terus. Ini sebenarnya refreshing aja karena saya yakin Bapak Ibu sehari-hari yang karena berkecimpung sehari-hari juga mungkin sudah paham. Slide selanjutnya. Nah, ini situasinya masih per Juli. Untuk treatment coverage tadi saya sampaikan kalau per akhir Agustus ya, karena kami juga kalau data TB ini nggak disiapinnya quarterly atau apa, tapi monthly ya, atau bahkan bi-weekly seperti itu. Jadi ini mohon maaf, ini harusnya sudah kalau per 31 Agustus itu di 37%. Jadi kalau rata-rata sebulan itu 4,5%, artinya so-so dengan passive. Ini masih passive case finding setahu saya, yang lebih dominan. Ini mungkin ya capaiannya nanti mungkin ya 60% kali ya. Dimana artinya kalau nggak akselerasi, ya belum juga sampai 90% penemuan kasus. Untuk success rate, ini makanya incidence rate kita sulit sekali untuk turun karena memang capaian keberhasilan pengobatannya itu belum pernah mencapai target. Slide. Ini kok jadi macam-macam. Oh ya, cuma mau menunjukkan update dari TB ya. Maksud saya ini satu tadi angkanya aja di insert ke slide sebelumnya. Ini jadi buka
semua yang P2PM. Oke, slide selanjutnya ya, jadi 38 ya, kita posisi slide selanjutnya. Saya hanya minta untuk TB. Sorry, tadi ada TB-nya enggak? Nah, itu angka keberhasilan pengobatan TB itu adalah posisinya di TW2 ada di 79% dari target 90, artinya memang nggak capai. Slide, lihat yang lain-lain ngeri juga ya. Nah, ini untuk cakupan pengobatan kasus TB resisten obat, enrollment-nya juga, dan keberhasilan pengobatan. Tentunya kalau ngelihat angka-angka ini serem ya Bapak Ibu ya. Gimana mau capai 2030 ending TB dengan capaian-capaian seperti ini. Seperti itu. Slide. Lanjut. Ini mungkin Bapak Ibu yang hadir di sini senior-senior daripada saya mungkin justru yang sudah duluan menggolkan hal ini ya. Saya masuk itu selisih sebulan Perpres lahir, artinya saya nggak ikut dalam penyusunan, tapi saya dapat hadiah untuk implementasi dari Perpres itu. Dan ada yang kita lakukan, gerakan juga ada, partisipasi lintas kementerian juga muncul, tapi tentunya untuk mengejar ketertinggalan tadi perlu effort yang lebih kuat dalam kolaborasi pada orang-orang atau kementerian lembaga maupun seluruh stakeholders yang mendapat mandat dari Perpres ya. Ini saya kecepatan ya. Oke, ini yang dulu-dulu lanjut. Nah, ini dia untuk Perpres dengan anggaran kesehatan untuk TB yang sejak COVID menurun ya. Sejak COVID menurun, tapi nggak apa-apa, kita bersyukur kita masih punya hibah luar negeri dan kita optimalkan, maksimalkan dengan pemanfaatan hibah luar negeri tersebut. Slide selanjutnya. Ya, jadi ini PR-PR atau arahan-arahan dari Bapak Presiden. Ya, nanti kita refleksikan masing-masing saja apa yang sudah kita lakukan, karena ada, kalau saya nggak salah 17 KL ya, 17 KL ditambah komunitas. Yang saya ingat definisi stakeholders dalam Perpres TBC adalah mulai dari orang perseorangan, pemerintah pusat, daerah, universitas, lembaga kemasyarakatan, bahkan juga dunia bisnis, itu semuanya mendapatkan mandat dari Perpres TBC ini untuk menuju eliminasi TBC. Setahun sudah lahir Perpres TBC, ya mungkin teman-teman JetSet sudah melakukan studi kira-kira apa sih yang sudah dikerjakan dari pihak-pihak, dari para pihak yang mendapatkan mandat dari Perpres TBC. Kami di tim kerja atau di Direktorat P2PM cukup sering mendapatkan entah undangan, undangan lah untuk berdiskusi, untuk apa, dan menurut kami itu suatu hal positif ya, walaupun jadinya memang ya kita istilahnya kerjanya nambah ya, nambah untuk menjelaskan dulu, karena mungkin kementerian lembaga atau para pihak yang mendapatkan mandat dari Perpres itu tentunya sudah punya skala prioritas dulu ya dalam masing-masing bidangnya. Nah, sekarang dapat mandat tentang TB, nah mungkin ini mereka perlu, teman-teman tersebut perlu informasi yang tuntas tentang TBC, nanti baru mereka bisa menentukan apa yang harus dikerjakan. Lalu di Bali tahun Oktober 2021, TB Summit pertama pasca Perpres lahir, itu cukup lumayan ya, para pimpinan eselon 1 dari masing-masing kementerian sudah menyampaikan apa yang akan dilakukan untuk program TBC. Sudah juga ada MOU antara Kemenkes dengan Kemendikbud dengan saya lupa,
PUPR dan ya baru 2 ya. Dan tapi walaupun tanpa MOU ada juga penyusunan peraturan Menteri Tenaga Kerja untuk TB at Workplace. Lalu untuk dana desa juga ya dengan dukungan dari teman-teman komunitas juga sebenarnya melakukan kajian dan sudah ada hasilnya. Ya mudah-mudahan nanti lebih mobilisasi dana desa ini untuk penanggulangan TB juga lebih kuat lagi. Walaupun ternyata kalau dana desa itu kan nggak di kelurahan ya. Sementara TB itu lebih banyak di daerah yang padat. Dalam hal ini mungkin secara administratif mereka adalah kelurahan bukan desa, tapi nggak apa-apa, itu sudah awal. Dan nanti yang untuk dana kelurahannya, mobilisasi dana tersebut untuk TB, mungkin itu next step seperti itu. Yang penting juga kemarin kita tahu bersama-sama Bapak Menko PMK juga sudah meluncurkan proteksi ya. Mungkin nanti akan ada sesi itu juga dan di situ juga menjadi wadah bagaimana para pihak yang mendapatkan mandat dari Perpres itu nanti bekerja sama untuk melaksanakan namanya wadah kemitraan ya, artinya bersama-sama bermitra untuk penanggulangan TBC. Jadi ada juga berita bagus ya. Mudah-mudahan lebih solid dan bisa catch up yang lebih cepat gitu ya, karena memang PR-nya bukannya tambah dikit tapi tambah banyak. Slide selanjutnya. Nah ini lebih teknikal, jadi nomor 2 Permenkes 67 2016, karena kita sudah punya Perpres, lalu juga itu sudah 6 tahun yang lalu, ini sekarang sedang dalam proses revisi. Lalu juga dalam Perpres itu ada amanat untuk membuat Permenkes sanatorium. Ini juga di brief oleh beberapa senior tentunya bahwa di sini konsep dari sanatorium itu bukan seperti sanatorium masa lalu ya, tapi ini lebih fleksibel dan lebih spektrum gitu, lebih luas, mulai dari kalau saya nggak salah ya rumah singgah atau isolasi institutionalized isolation sih bahasa Indonesianya, isolasi terpantau ya Bu Dr. Popi, ya semacam itu, atau juga ya mungkin kalau emang perlu tata laksana selama masa-masa penularan itu juga di situ. Nah ini tentunya lagi-lagi tidak sekedar di program di tim kerja TBC ISPA di Ditjen P2P, tapi memang lintas program dan bahkan lintas kementerian lembaga sampai melibatkan pemerintah daerah pastinya. Jadi di sini juga masih berproses. Lalu yang 3, 4 mungkin itu lebih ke teknis banget untuk pelaporan, maupun yang nomor 4 adalah terkait penegakan diagnosis dan untuk pengobatan TBC. Nomor 3 sebenarnya tentang kewajiban ini nggak cuma lagi di SMNkes, tapi bahkan bunyi di Perpres. Tapi mungkin Bapak Ibu tahu sampai sekarang masih banyak hambatan ya, walaupun seiring dengan sekarang kita ada transformasi kesehatan, mudah-mudahan ini nanti ada hasil nyata ya untuk peningkatan notifikasi kasus dari vaskes-vaskes yang selama ini melayani TB tapi belum menotify itu ke program nasional. Sehingga kita seringkali tidak tahu apakah ini sudah semua kasus yang mendapatkan layanan TBC yang kita laporkan atau belum sebenarnya ya. Dan sudah pernah ada inventory study 2017 bahwa katanya mungkin 15-20% itu sebenarnya underreported ya, seperti itu. Slide. Nah, ini strategi percepatan ya. Strategi percepatannya memang ke arah peningkatan penemuan kasus, tapi mungkin kalau di breakdown lagi di sini ada juga tentunya promotif preventif dalam artian KIE ya, IEC activities di situ untuk, karena nemuin kasus TB ternyata nggak gampang-gampang juga ya. Baik itu dari segi awareness tentang gejala, lalu juga awareness bahwa mereka berisiko dengan adanya kontak, lalu juga adanya stigma masih ya,
gue nggak ada keturunan TB kok gitu ya. Bapak Ibu mungkin teman-teman lebih paham. Saya nggak pernah ada keturunan TB lah. Saya ini orang kaya, jadi masa saya kena TB. Saya berpendidikan S7, masa saya kena TB. Semacam itulah. Pokoknya banyak masih denial gitu ya tentang kenapa bisa kena TBC seperti itu. Jadi penemuan kasus tentunya itu platform untuk kita menemukan yang tadi gapnya masih 800.000 baru ketemu 400 ribuan. Tapi tentunya di situ juga ada elemen bahwa kita harus meningkatkan awareness. Juga pastinya karena kita mau bicara ending tuberkulosis, maka manajemen TB laten juga harus dikerjakan. Dan jadi semuanya ramai gitu ya. Mudah-mudahan nggak false orkestranya gitu, karena memang tugasnya sangat banyak. Nah, screening TBC pada populasi berisiko tentu ini dimulainya dengan kontak serumah, ya, dan investigasi kontak juga tetap dilaksanakan dan yang lain-lain, ya, itu seiring sejalan. Slide selanjutnya. Nah, ini mungkin Bapak Ibu di tahun 2021 ini kita mulai seiring dengan saat itu peak pasca Delta itu sudah mulai melandai. Kita waktu itu kalau nggak salah cuma sempat triwulan 4 di 2021 baru bisa sedikit teman-teman komunitas juga bisa beraktivitas, teman-teman Vaskes juga bisa field visit, kami juga bisa melakukan pendampingan ke daerah. Ketemu dua cara ini untuk meningkatkan dua masalah utama atau mengatasi dua masalah utama tentang underreported cases sama undetected cases. Jadi waktu itu dilakukan active surveillance untuk yang underreported dan untuk yang undetected dilakukan active case finding. Indonesia besar banget ya. Sebenarnya sudah ada beberapa praktik baik yang dikerjakan untuk active case finding, tapi mungkin karena belum merata, jadi mungkin ditambah lagi permasalahan underreported, sehingga memang sepertinya belum jos seperti itu, ya. Dan tentunya untuk active surveillance itu biayanya masih sangat besar karena kita harus lakukan validasi data di lapangan, melakukan mopping up di rumah sakit. Padahal kita punya sistem yang sebenarnya itu komprehensif, lengkap. Dan sebenarnya just by clicking komputer itu bisa masuk datanya. Tapi ternyata nggak semudah itu juga, karena macam-macam ya. Kita sudah diskusi juga tuh kenapa susah sih mau ngisi SITB, kenapa delay sih meng-entry ke SITB. Saya sempat turun ke puskesmas. Saya selama di program TB sangat jarang punya kesempatan turun ke puskesmas. Yang saya paling ingat tahun lalu saya ke puskesmas masih di Jawa Barat, nggak jauh-jauh. Saya terima kasih sudah ketemu 33 kasus, tapi yang di-entry ke SITB itu baru 9 kasus. Karena apa? Karena memang ya mungkin dari segi SDM-nya terbatas dan saat itu juga punya fungsi yang macam-macam, baik sebagai untuk ngentri SITB, ngentri piker vaksinasi, ngentri yang lain-lain, bahkan ikut juga jadi tracer dan lain-lain. Itu satu, itu SDM-nya. Lalu terus ada lagi yang bilang sistemnya yang sulit, too many variable. Itu sedang coba ditindaklanjuti, tapi tentunya nggak mungkin juga simplifying sampai hilang maknanya gitu ya. Jadi ini memang masih PR. Lalu yang untuk active case finding juga, ternyata active case finding is not cheap. It is expensive ya untuk active case finding, sehingga memang di sini juga masih banyak kompromi, masih ada upaya-upaya untuk mencari yang terbaik dan termurah, dan itu mungkin nanti bisa mohon bantuan dari Bapak Ibu, Pomli, Jetset, ini gimana sih gitu ya, untuk kita bisa capai tadi, ngejar ketertinggalan, gap yang begitu banyak, ketambah lagi dampak COVID, tapi kita mau accelerate untuk bisa ending TB. Itu ya, cari cara yang termurah tapi juga terbaik, ternyata nggak gampang. Nah, tapi setidaknya kita dapat konsepnya bahwa kita harus melakukan
screening. Ya. Slide selanjutnya. Nah ini ya mungkin aktif pasif ini Bapak Ibu sudah tahu kalau pasif artinya kita tunggu di Vaskes, kalau aktif kita lakukan outreach dengan memeriksa yang mau mass screening, tapi juga bisa targeted screening dan termasuk pemeriksaan kontak ya, targeted screening. Slide. Nah ini adalah sasaran dari screening TBC. Tapi saat ini dengan di tahun 2022 yang tersisa, itu memang kita mungkin fokus dulu di kontak. Ini, sorry ya, ini habis diedit saya belum lihat lagi. Ini dan juga ini untuk yang active case finding di 2023 ini memang kita, mungkin tadi saya lupa di awal, kita punya dengan berbagai perhitungan our strength and our weakness, dan juga needs-nya, maka memang ada provinsi prioritas dan ada kabupaten kota prioritas percepatan ya, bukan prioritas hati ya, tapi prioritas percepatan dengan mempertimbangkan burden tapi juga mempertimbangkan resources yang ada. Sehingga dipilihlah 8 provinsi, maaf tadi mungkin saya kelewat, dan 8 provinsi itu adalah Sumatera Utara, Pulau Jawa selain DI Yogyakarta, karena DI Yogyakarta mungkin sudah lebih mampu gitu ya, dan burdennya juga mungkin tidak sebesar wilayah yang lain. Jadi lalu juga Sulawesi Selatan dan NTT, ya, ya benar. Jadi ada 8 provinsi dan di situ ada 195 kabupaten kota. Ini prioritas percepatan. Jadi bukan prioritas dan yang lain nggak prioritas, tapi ini prioritas percepatan dengan tadi pertimbangan-pertimbangannya. Nah, ini jadi 153 kabupaten kota, tadi saya bilang 195. Dan ini sudah dihitung-hitung untuk kontak itu ada berapa, untuk orang dengan HIV ada berapa, dan seterusnya. Ini terima kasih juga, saya tahu dalam penghitungan ini kami dibantu oleh banyak pihak ya, baik selain teman-teman Dinkes dan Vaskes, tapi juga teman-teman Bapak Ibu Komli, Bapak Ibu Jetset juga ikut terlibat untuk bantu menghitung ini. Dan kurang lebih ada 36 juta target atau populasi sasaran untuk yang beresiko untuk perlu diketahui nih status atau TB-nya ya. Slide selanjutnya. Dan di awal kita itu mau melakukan di 47 kabupaten kota. Tapi sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa untuk kegiatan ini memang kami harus melaporkan itu kepada Bapak Menteri Kesehatan itu 2 mingguan, dan akhirnya dengan hitung-hitungan bahwa tersisa waktu, lalu juga melihat gaps penemuan kasus dan lain-lain, akhirnya dikerucutkan lagi menjadi 25 kabupaten kota ya. Jadi bukan 47 kabupaten kota. Kemudian ada juga ya, terima kasih kemarin saat Hari TB Sedunia itu teman-teman juga di lapangan dalam rangka percepatan penemuan kasus itu juga sebenarnya sudah melakukan gerakan-gerakan ya, bersama tentunya dengan seluruh pihak yang ada di lapangan ya. Saya selalu sampaikan ke teman-teman di kabupaten kota bahwa siapapun yang bergerak untuk tuberkulosis di kabupaten kota, they are the resources of that place gitu. Jadi bukan ini saya ini dari puskesmas, jadi saya kerja untuk puskesmas, saya dari komunitas, saya kerja untuk komunitas, saya melaporkannya ke pemberi hibah saya, bukan. Semua tuh wajibnya lapornya ke bupati wali kota sebenarnya. Karena semuanya itu kan harusnya jadi satu untuk gimana sih menyelesaikan TBC di wilayah tersebut. Itu makanya harus kompak, harus tadi ya proteksi itu tadi ya, kalau bicara dari berbagai pihak gimana actionnya ya, jadi nggak boleh sendiri-sendiri sepertinya. Nah mudah-mudahan itu bisa jadi lebih baik juga untuk pas TBC itu tadi ya, temukan, obati sampai sembuh, karena nggak gampang. Slide selanjutnya. Nah ini yang sedang kami kerjakan untuk
menemukan sekitar atau men-screen sekitar 320.000 orang ya, dengan target adalah kontak serumah yang berkontak dengan pasien TBC itu terkonfirmasi bakteriologis, klinis, dan juga termasuk pada anak-anak. Sekarang kita di minggu 1 lah ya untuk September, jadi kami memang kalau ada teman-teman provinsi, kabupaten, kota yang tadi, khususnya yang 25, tapi tetap yang lain ikut karena suatu saat bisa akan di-expand, itu melakukan weekly video conference ya, VCon, untuk sekarang sih masih ngumpulin data. Baik itu data kontak, ya itu karena tadi delay-nya ngisi ke SITB jadinya harus dikejar-kejar lagi gitu ya. Ya ada progres tapi not as quick as diharapkan gitu ya. Cuman ya masih ada waktu sambil juga kita menunggu proses pengadaan jasa untuk fototoraksnya. Karena memang chest X-ray itu kalau secara regulasi itu tidak berada di FKTP, tapi karena ini kita mau percepatan, makanya kita bekerja sama untuk pada mobile ronsen berjalan. Dan ini tentunya saya juga tidak bisa harus berterima kasih juga ke teman-teman Zero TB Yogyakarta karena membagikan praktik baik yang sudah dikerjakan di Yogyakarta dan sempat juga dihadiri oleh Pak Menteri saat kegiatannya, dan dari situlah maka ACF ini bisa bergulir ya dengan berbagai penyesuaian. Slide selanjutnya. Nah, ini Bapak Ibu adalah alur ya. Jadi mungkin ini saya sempat menyimak di grup Komli bahwa ini sudah sempat ramai ya. Karena inilah alur yang akan dikerjakan, bahwa kita sebelum ke ronsen kita akan melakukan pemeriksaan mikroskopik. Ini painful mungkin untuk banyak pihak, tapi harus kita coba laksanakan karena ini diputuskan melalui suatu proses yang tidak pendek ya, dengan segala perhitungan teknikal, perhitungan substansi, perhitungan pembiayaan dan lain-lain. Dan inilah, dan mungkin teman-teman JetSet berkenan mengawal ya, ini mudah-mudahan kegiatannya bisa mulai di bulan Oktober dan nantinya memberikan feedback tentang hasil kegiatan ini. Ini 25 kabupaten kotanya ada daftarnya. Ada Dr. Galuh di sini yang jadi PIC ya untuk kegiatan ini tentunya, tapi disupport oleh kami semua. Dan mudah-mudahan ini bisa memberikan satu warna, dan nanti untuk perbaikan-perbaikannya dan lain-lain itu yang kami butuh feedback dari Bapak Ibu semua. Jadi mohon perkenannya. Slide selanjutnya. Ini sama aja sebenarnya dengan yang tadi ya, cuman ini dibikin lebih hanya kalau tadi bagi dengan tahap karena memang ada persiapan, lalu ada screening tahap 1 dan ada tahap 2, dan kalau ini memang algoritmnya seperti ini. Saya cepat aja ya di sini, nanti bisa dibaca-baca lagi kalau Bapak Ibu berkenan. Intinya ini sudah diputuskan untuk dikerjakan di 25 kabupaten kota. Slide selanjutnya. Nah, mungkin ini nanti ya, mohon maaf nih udah kepanjangan. Peran jejaring riset TB atau JetSet TB, baik itu dalam penyiapan policy brief, lalu juga itu sudah ya kalau saya nggak salah, lalu workshop on academic writing, lalu ada untuk young generations ada innovative activity juga, dan sudah ada TB research agenda. Dan terima kasih untuk semangat teman-teman JetSet TB ini yang saya tahu seringkali ngundang saya, cuman sayanya yang nggak bisa hadir, mohon maaf, siap salah. Mudah-mudahan ke depan saya bisa lebih sering hadir ya atas undangan-undangan ini. Slide selanjutnya, nanti mungkin ini yang elaborate teman-teman JetSet TB lah ya. Tapi yang jelas terima kasih, dan ini sudah partisipasi dan peran dari teman-teman JetSet. Selanjutnya masih ada.
Nah, ini nanti mungkin akan lebih dijelaskan ya oleh Bapak Ketua yang baru. Selamat. Ini jadi 10 agenda riset tuberkulosis. Ini tahun lalu saya juga baru masuk, terus dihadapin dengan ini, saya bilang, ih keren banget ya. Tahu-tahu sudah ada hal ini. Bapak Ibu, saya ini tumbuh di program yang kurang biaya, tapi kita tetap semangat gitu. Jadi ngelihat yang resourcesnya banyak kayak gini, kan saya kadang-kadang overwhelmed. Aduh, resourcesnya banyak banget ya. Kita sudah bikin apa seperti itu ya. Jadi ya ini yang pas lihat ini saya juga takjub gitu ya. Aduh, mudah-mudahan ini kalau jalan keren banget nih, bisa menjadi dasar untuk apa namanya evidence based policy ya. Karena kan policy itu kan pastinya harus bertransformasi gitu ya, untuk menuju yang lebih baik. Ini mudah-mudahan. Slide selanjutnya, ini agenda-agenda yang akan berlangsung dalam waktu dekat maupun sudah mulai persiapan-persiapan, baik itu survei prevalensi TB, ya, paket hemat, lalu juga CAP, survei, dan juga penelitian TBC pada anak di daerah beban tinggi. Ini berlangsung dan saya yakin teman-teman JetSet juga ada studi-studinya masing-masing. Dan tentunya itu akan semakin memperkaya ya apa yang perlu kita perbaiki dan lain-lain untuk program. Dan memang harapan kami sih semakin diperbanyak OR yang kira-kira nanti itu memang sekaligus untuk strengthening TB control gitu ya di Indonesia. Slide selanjutnya masih ada? Oh, sudah selesai. Jadi Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf pagi-pagi sudah curhat. Mengingatkan bahwa PR-PR kita masih banyak. Mohon dukungannya. Semangat, tetap sehat ya. Tetap sehat ya Dokter Pompini. Saya belum lama sering bertemu dengan Dokter Pompini, tapi luar biasa Dokter Pompini juga semangat ya. Semangat banget, makasih. Dan semuanya sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan kita semua tetap sehat dan kita bisa berjuang sama-sama untuk mengejar cita-cita ya. Kejar aja, tentang hasilnya nanti tentunya bisa kita refleksikan dan kita perbaiki kembali apa yang harus diperbaiki. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dalam penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Saya kembalikan ke Farah. Baik, terima kasih Bu Tiffany Tiara Pakasi selaku Ketua Tim Kerja TBC dan ISPA atas paparan yang telah sangat luar biasa dan memberikan informasi baru juga bagi kita mengenai Rencana Nasional Strategi Penanggulangan TBC dan tadi ada program-program yang sangat luar biasa juga. Kami persilakan Ibu untuk kembali ke tempat. Baik, Bapak dan Ibu semua, kita lanjutkan kepada acara yang berikutnya, yaitu paparan mengenai rencana global pada penelitian dan inovasi tuberkulosis. Yang pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Dr. Maria Regina, selaku National Professional Officer for Tuberculosis WHO. Kepada Dr. Maria Regina, kami silakan. Terima kasih MC. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Terima kasih waktu dan kesempatannya. Saya juga izin berdiri di depan sini seperti Bu Tiara supaya bisa lebih lebih santai. Ya, saat ini saya diminta oleh panitia untuk membawakan sedikit tentang Global Strategy for Tuberculosis Research and Innovation. Mohon izin presentasinya dalam bahasa Inggris karena saya ingin meng-capture dari kata per kata langsung bagaimana disampaikan dari global level. Boleh lanjut? Ya, seperti kita ketahui Bapak dan Ibu bahwa sampai saat ini penyakit TBC itu tetap menjadi penyebab utama untuk kematian akibat penyakit menular, dan juga di beberapa dekade terakhir ini sudah
lebih dari 1 miliar kematian yang sudah disebabkan oleh TBC. Lalu juga di sini dikatakan setiap tahun hampir 10 juta orang di seluruh dunia ini menjadi sakit TBC. Dan juga TB resisten obat tetap dan terus menjadi suatu public health crisis. Nah, ini ada beberapa resiko yang membuat TB itu tidak bisa apa dengan baik dan juga menjadi satu penyakit yang fatal. Lanjut. Ini saya ingin menarik perhatian Bapak dan Ibu bahwa sampai saat ini penyakit TBC ini salah satu penyakit yang mengalami dampak serius dari pandemi COVID-19. Bisa dilihat di sini ada penurunan angka secara signifikan dari penemuan kasus TBC di tahun 2019 ke tahun 2020. Jadi kurang lebih 18% penurunan angka kasus secara global. Lanjut. Dan ada 16 negara yang bertanggung jawab akan penurunan dari kasus ini, dan Indonesia menyumbang 14% sebagai negara kedua yang menyumbang penurunan kasus terbanyak. Lanjut. Dan ini yang ingin saya tekankan pula, bahwa saat ini kita melihat kenaikan angka kematian akibat TBC. Jadi kita bisa lihat tahap sekarang kita ini kembali ke level di mana kita di tahun 2017. Yang tadinya selalu turun, sekarang kita angkanya menaik. Bisa lihat di sini ada angka yang di situ bisa dilihat tadi turun, sekarang kita menaik. Dan ini TB hanya menjadi urutan kedua sebagai satu kematian akibat single infectious agent setelah COVID-19. Lanjut. Nah, ini saya ingin juga mau mengingatkan Bapak Ibu bahwa kita mempunyai global target. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Tiara bahwa kita ada target SDGs, kita ada target WHO TB strategi, dan kita juga pada tahun 2018 kemarin Indonesia berpartisipasi sebagai salah satu negara yang mendukung adanya UNHLMTB, di mana di sana kita menyepakati bahwa pada tahun 2022 kita akan menemukan 40 juta kasus TB, lalu juga sekitar 30 juta diberikan untuk TB preventive treatment. Dan juga yang penting adalah dari hasil UNHLM itu adalah adanya funding untuk TB research secara global minimal 2 juta US dollar per tahunnya. Lanjut. Nah, ini juga mengapa kita sekarang bicara soal research dan inovasi. Kita melihat di dalam kurva ini, ketika kita bilang kita mau ending TB di tahun 2035, peran dari riset sangatlah penting. Mengapa? Kalau Bapak Ibu lihat dari garis yang titik-titik merah ini, itu adalah current global trend. Ini sebelum pandemi ya. Jadi turunnya masih landai. Ketika kita mau mencoba mengoptimisasi dari penggunaan tools diagnostik yang ada pada saat ini, lalu juga untuk meningkatkan universal health coverage and social protection, kita bisa lihat turunnya akan lebih banyak, kurang lebih 10%. Tapi dengan itu saja tidak bisa mencapai ending TB di tahun 2035. Kita lihat di sini harapannya di tahun 2025 ini bisa mengintroduce tools-tools diagnostik yang baru, vaksin yang baru, obat-obat TB yang lebih pendek dan lebih baru, dan untuk penting di sini adalah
treatment untuk latent TB infection. Ketika kita lakukan itu, dengan harapan di tahun 2025 itu penemuan baru itu ada, barulah kita lihat bahwa di garis di sini kita bisa mencapai target eliminasi TB di tahun 2035. Maka kita bisa mengatakan bahwa research dan inovasi adalah salah satu kunci utama agar kita bisa eliminasi TB. Lanjut. Ini kembali mengingatkan pada tahun 2013, WHO memperkenalkan NTB strategi dengan 3 pilar dan 4 prinsipalnya. Salah satu pilar yang ketiga adalah bagaimana kita mengintensify research and innovations. Lanjut. Dan di dalam pilar 3 ini ada 2 komponen utama. Yang pertama adalah bagaimana discovery, development of rapid uptake of new tools, intervention, and strategy. Jadi tidak hanya discovery-nya, development-nya, tapi juga rapid uptake. Lalu yang berikutnya adalah research to optimize implementation and impact and promote innovations. Ini adalah 2 komponen utama dalam pilar ketiga untuk NTB strategi. Lanjut. Nah, bagaimana research dan inovasi sejauh ini sudah berdampak dalam program TBC secara global. Jadi sejak ada NTB strategi itu dari 2013 sampai sekarang, kita bisa bilang bahwa sudah ada 12 new diagnostic test yang sudah direkomendasikan oleh WHO. Lalu juga kita sudah mencapai bahwa treatment of drug susceptible TB untuk TB biasa di guideline WHO yang terbaru kita bisa memperpendek sampai 4 bulan. Lalu juga ada beberapa opsi untuk pengobatan TBC resisten obat, termasuk ke dalamnya untuk pengobatan 6 bulan dengan all oral regimen untuk MDR TB. Lalu juga sudah ada beberapa pilihan yang lebih aman dan lebih pendek durasinya untuk TB preventive treatment, untuk mengobati TB infeksi laten. Dan juga sudah ada new discovery buat TB vaccines. Di sini yang sudah ada di pipeline itu adalah M72 dan AS01E yang sudah menunjukkan kurang lebih 50% efikasi untuk untuk mencegah sakit TB dan sekarang sudah ada di fase 2B. Lanjut. Nah, ini tadi yang dari UNHLM tadi. Sampai sekarang ternyata funding yang kita peroleh masih kurang dari setengah yang kita targetkan pada saat UNHLM 2018. Padahal tahun depan kita sudah ada UNHLM berikutnya, nah 2023, untuk mengevaluasi apa yang kita lakukan, apakah target-target itu tercapai atau tidak. Kita bisa lihat sini dari 2018-2019 hanya 0,9 juta dari 2 juta yang diharapkan. Lanjut. Ya, ini sama intinya bahwa kita belum bisa mencapai target di UNHLM untuk adanya US 2 billion secara per tahun gitu, masih kurang sekali. Sehingga untuk meningkatkan domestic funding untuk riset dan inovasi ini juga sangatlah penting. Lanjut. Nah, untuk ini tahun 2020 sebenarnya WHO sudah meluncurkan satu global strategi untuk research and innovation. Di dalam dokumen ini ada 4 strategi utama untuk research innovations. Pertama, bagaimana kita meng-create enabling environment for TB research and innovations. Lalu yang kedua, bagaimana kita meng-increase financial investment in TB research and innovations. Yang ketiga, bagaimana kita mempromote and improve approaches for data sharing. Yang keempat adalah bagaimana kita meng-ensure equitable access to the benefits of research and innovations. Jadi ada 4 strategi utama. Lanjut, saya akan coba mengupas komponen-komponen di masing-masing strategi tersebut. Yang pertama, bagaimana kita meng-create enabling environment buat high quality TB research and innovations. Yang satu adalah bagaimana kita bisa men-streamlining dan harmonizing
regulatory process for the review of clinical trials and other research activity. Mungkin kita Bapak Ibu di sini bersama menanyakan kembali ke diri kita masing-masing, apakah Indonesia sudah melakukan ini atau tidak. Lalu yang kedua adalah strengthening capacity to evaluate products studied elsewhere to allow effective products to be imported. Jadi ada beberapa produk yang sudah dilakukan trialnya tapi tidak di Indonesia katakanlah. Apakah kita bisa mempunyai satu sistem dan mempunyai kapasitas yang cukup untuk mengevaluasi produk-produk tersebut agar bisa melakukan rapid uptake di negara kita. Lalu yang selanjutnya adalah developing country-specific TB research agenda and strategic plans in line with the National Health Research Strategic Plan. Apakah negara sudah mempunyai riset agenda? Dan apakah riset agenda yang ada tersebut sudah inline dengan rencana strategis untuk riset secara nasional? Lalu berikutnya capacity building dan collaboration among other actors in innovation system. Apakah kita sudah melibatkan partner-partner kita yang bergerak di innovation system ini di dalam research dan inovasi kita? Lalu bagaimana kita set up systems to observe and report on TB research undertaken in country level and its impact. Bagaimana kita bisa mendokumentasikan, mereport studi-studi research yang dilakukan di dalam negara kita ini. Kemana kita harus melaporkan, dan studi-studi tersebut bagaimana kita bisa mengolahnya menjadi suatu data atau kebutuhan yang merefleksikan kebutuhan program TB nasional. Dan bagaimana kita menggunakannya dalam program nasional kita untuk memperbaiki program nasional kita. Lanjut. Nah, ini masih terkait untuk create enabling environment. Lanjut, yang berikutnya adalah bagaimana kita strengthening existing public-private partnership and product development partnership nationally and globally. Ini sebenarnya sejalan dengan yang diusulkan oleh Prof. Nasrum di rapat JATSAT kemarin ya. Bagaimana kita juga sudah melibatkan atau membentuk partnership dengan product development. Berikutnya adalah bagaimana kita meng-increase the number and profile of local researcher engaged in TB research. Ini mungkin bisa kita lakukan melalui forum JATSAT TB. Dan lalu bagaimana kita participate in international collaborative research initiative to support the development of new approaches and medical innovation to fight TB through North-South, South-South, bilateral, regional, and global collaboration research network. Dan yang lanjut lagi, bagaimana kita meng-engage civil society dan affected communities to contribute into TB research in view to increase quality, relevancy, acceptability dari inovasi tersebut. Jadi apakah dalam forum jejaring riset kita sudah melibatkan komunitas tidak, terutama mereka yang terdampak oleh TBC. Lanjut. Nah, kita masuk ke strategi berikutnya, yaitu bagaimana kita meng-increase financial investment in TB research and innovations. Yang pertama adalah poinnya adalah bagaimana secara gradually kita meng-increase funding for TB research and development in relation to GDP and gross domestic expenditures on research and development. Berikutnya bagaimana kita implement the commitment on TB research financing mode in the political declarations of high-level meeting of General Assembly. Saya rasa ini Indonesia sudah lumayan excel ya, karena di WHA yang sekarang juga berlangsung, Indonesia selalu bring up issue bagaimana kita meningkatkan kapasitas riset di dalam TB. Dan juga saya tahu Pak Menteri selalu mengatakan untuk bisa melakukan satu riset pool yang ada di Indonesia. Jadi saya rasa untuk poin ini kita sudah lumayan lebih advance dibandingkan negara-negara lain. Lalu bagaimana kita set a target contribution for TB research funding that input both domestic funding dan funding for international collaboration.
Di kita sudah punya mapping nggak sih? Kita pengen punya target riset TB yang dibiayai oleh domestik itu berapa besar? Dan berapa besar yang dibutuhkan untuk bisa dibiayai oleh internasional. Dan kalau fundingnya dari nasional atau domestik, itu sumber-sumbernya dari mana saja? Apakah kita sudah pernah punya pemetaan seperti ini atau tidak? Lanjut. Lalu yang strategi berikutnya, yaitu promote dan improve approaches to data sharing. Poin pertama adalah bagaimana kita establish or strengthening national health information and vital registration system for the collections of high quality data that allow for reliable tracking of TB epidemic. Nah, saya ini juga rasanya kalau tentang vital registration system kita untuk beberapa tahun terakhir mungkin tidak bergerak ya. Nah, ini mungkin menjadi salah satu PR kita untuk memperkuatkan juga sistem vital registration system. Lalu untuk mendevelop or enhance policy untuk open data for and access to publicly funded scientific research to reduce duplication, untuk effort expanded research and facilitate the translation of evidence international policies on tuberculosis. Jadi bagaimana kita membuka sistem untuk open data dan juga akses untuk riset-riset nasional yang sudah terlaksana di Indonesia supaya tidak ada duplikasi, dan juga bagaimana kita menggunakan hasil-hasil dari riset-riset yang ada untuk menjadi satu evidence dalam kita menyusun kebijakan nasional. Lalu yang terakhir adalah fostering voluntary technology transfer policies for the development and diffusion of knowledge and the wider transfer of evidence policy and practice. Lanjut. Dan strategi atau recommendation yang keempat adalah bagaimana kita mempromote equitable access to the benefits of research and innovations. Di sini bagaimana kita bisa meng-ensure the availability of most recent guidelines on the prevention, diagnosis, and treatment TB, together with the necessary human infrastructure and material resources at all levels of healthcare system, including those catering to the key population. Nah, apakah kita sudah sampai di level di sini? Apakah guideline-guideline yang kita nasional yang kita miliki sudah melihat juga bagaimana human infrastructure and material resources dan sudah menargetkan di semua level fasilitas kesehatan. Lalu berikutnya adalah untuk meng-include TB technologies and medicines in National Essential Medicine and Technology List. Nah, ini apakah sudah kita lakukan? Misalnya dalam Fornas atau inventory untuk teknologi TB, apakah semua sudah terdaftar dan sudah ada, kita punya list nasionalnya, dan bagaimana kita memastikan adanya effective supply chain management? Apakah sudah bagus? Lalu apakah sudah ada funding yang tersedia untuk mensupport operation, implementation, social, economic, and health system research? Nah, ini apakah sudah? Ketika kita ngomongin research TB, apakah kita sudah memasukkan operation research, implementation research, social, economic, and health system research? Karena ini mungkin penting untuk kita memastikan effective dan efficient delivery of research benefit-nya. Lalu berikutnya, bagaimana kita mendevelop policies on trade, health, and intellectually. Apakah kita di country level sudah punya ini atau belum? Dan bagaimana kita mendevelop regulatory frameworks and fostering partnership across sectors and support policies that promote transparency in the public disclosures of clinical trial data. Data-data uji klinis kita sudah open public-nya, apakah bisa kita gunakan dengan secara baik dan benar atau belum? Dan sudah adakah regulatory framework-nya? Lanjut. Nah, ini ada beberapa contoh item-item kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan untuk meng-enable environment for TB research. Saya tidak akan baca satu persatu, Bapak dan Ibu kalau tertarik bisa membaca dokumennya langsung. Lanjut.
lanjut saja. Ini juga lanjut saja. Di skip aja ke slide berikutnya, Mbak. Lanjut lagi. Ya, ini sedikit bisa kembali. Ini sedikit untuk beberapa pertanyaan trigger ya, bagaimana kita berpikir tentang riset-riset yang dibutuhkan di Indonesia. Pertama kita melihat dari fokus ke konteks, apakah sudah ada difficulty in accessing healthcare. Lalu di sini kita bisa melihat tahapan-tahapan dari penyakit TB, dari uninfected, latent, active. Ini ada beberapa faktor yang menyebabkan, seperti ada perbedaan dari faktor-faktor ekonomi, faktor risiko, delayed, insufficient, atau inappropriate treatment. Apakah semua dari faktor-faktor ini kita sudah mempunyai satu penelitian yang ada di Indonesia? Lanjut lagi. Jadi kita berbicara ketika kita menginginkan satu evidence untuk scale up intervensi-intervensi baru, kita mungkin cukup bertanya ke diri kita, apakah is it scalable dan is it worth scaling up? Nah, ini ada beberapa pertanyaan kunci yang perlu kita pikirkan bersama-sama. Lanjut. Ya, yang ketiga ya, how should it be scaled up? Nah, ini mungkin kita akan membutuhkan satu diskusi tersendiri untuk sama-sama menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Lanjut. Nah, ini kenapa kita membutuhkan research ya untuk di negara level country. Pertama, untuk better functioning dari TB program. Kedua, untuk adanya new intervention to improve TB control. Dan juga untuk inform policy recommendations. Makanya ini adalah penting. Lanjut. Nah, ini saya ingin sedikit bercerita tentang beberapa terobosan-terobosan terbaru terkait riset dan inovasi. Pertama, kita bicara soal TB vaccines. Jadi di pipeline ini, sesuai dengan Global TB Report yang tahun lalu, kita sudah ada sebenarnya beberapa kandidat vaksin TB. Tadi yang sudah ada di fase 2B itu tadi, yang M72, S01E. Ini yang tadi saya ceritakan di atas, ada 50% efektivitasnya untuk mencegah TB. Juga ada di fase 3 yang MTB-Vac dan FPM. Tapi seperti ini agak sedikit terhambat. Saya belum ada update lagi. Lanjut. Dan ini yang juga menarik bahwa WHO itu mempunyai satu roadmap untuk global introduction for new TB vaccines. Bapak Ibu bisa lihat sebenarnya kalau dari alur yang rutin, dari regulatory strategi, commercialism, itu sebenarnya sudah rutin dilakukan. Tapi yang ingin diusung di dalam roadmap ini adalah yang kuning di bawah, kotak kuning, bagaimana country TB vaccine value propositions. Jadi ini ingin meningkatkan keikutsertaan atau ownership dari negara-negara untuk membuat suatu proposition value dari TB vaksin yang spesifik per negara. Ini akan membantu sekali bagaimana secara global kita bisa mulai meningkatkan terkait penelitian vaksin TB dan bagaimana adopsinya terhadap introduksinya di dalam level country. Seperti kita lihat, lesson learned dari COVID, cepat sekali vaksin-vaksin itu terbentuk, terbuat, dan cepat sekali regulatory prosesnya dan digunakan dengan secara cepat juga di negara. Kita harapannya nanti begitu vaksin TB tersedia, kita bisa mengikuti step-step dan pelaksanaan seperti halnya pada vaksin COVID. Lanjut. Nah, ini ada beberapa yang sedang di project development. Kita bisa lihat sudah ada beberapa WHO secara terus-menerus melaunch apa yang namanya kita target profile. Di target product profile ini atau TPP kita akan menjelaskan beberapa diagnostic tools,
obat baru atau vaksin baru yang saat ini di dalam produk development dan akan segera disosialisasikan. Jadi ini Bapak Ibu bisa kalau ada waktu browsing-browsing di websitenya WHO bisa dibaca ini semua. Lanjut. Dan ini yang juga ingin saya tekankan di sini adalah kita juga baru mempunyai WHO baru saja mengeluarkan satu dokumen terkait research gaps untuk improve policy and practices, di mana semua riset pertanyaan dan juga gaps yang ada dikumpulkan dalam dokumen ini. Dan dokumen ini penting ketika saat ini WHO sudah menyusun beberapa modul TB guideline yang terbaru. Saat ini Bapak Ibu bisa lihat yang pertama untuk preventive treatment, modul kedua screening, modul ketiga untuk diagnostik, yang keempat untuk treatment, dan yang baru launch yang kelima untuk TB childhood and adolescents, dan yang akan muncul nih di bulan November ini adalah modul keenam untuk TB and comorbidities. Dan ini pada saat penyusunan modul ini kita di WHO namanya GDG, Group Guideline Development Group, dan di GDG ini itu kita mengundang expert dari beberapa negara untuk berdiskusi. Dan untuk berdiskusi itu ada beberapa pertanyaan-pertanyaan research questions dan juga gap research untuk bisa diformulasikan di dalam penyusunan guideline terbaru. Nah, itu semua sudah diakomodir di buku yang di tengah ini. Nah, ini saya juga ingin menanyakan apakah dalam proses penyusunan guideline di tingkat nasional kita sudah melalui step-step yang sama? Apakah kita sudah melihat karakteristik atau gap yang ada di negara kita dalam konteks dan lalu lanjut ke dalam penyusunan guideline tersebut. Lanjut, contohnya seperti ini. Kita bisa lihat ini adalah lesson learned dalam waktu kita membuat guideline modul. Tadi saya bilang ada 5 modul yang sudah launch. Modul prevention, modul screening, diagnosis, treatment, dan child and adolescents. Di sini kita ada semacam mapping gitu ya. Research gap-nya, number-nya berapa, lalu discovery-nya, clinical trial research yang ada, economic evaluation-nya seperti apa, epidemiological research-nya seperti apa, dan implementation research-nya seperti apa. Jadi harapannya adanya pemetaan atau identifikasi dari research gap ini bisa membantu untuk menjembatani kebutuhan research dan untuk mencapai suatu evidence informed policy dan juga implementation di country level. Ya, mungkin itu dari saya sedikit perkenalan tentang tadi guideline terkait global strategy research di global dari WHO. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Dan saya kembalikan ke MC. Baik, boleh beri tepuk tangan Bapak Ibu. Ya, terima kasih Dr. Maria Regina atas paparannya yang sangat memberikan gambaran dan juga menginspirasi kita semua untuk bisa menciptakan riset dan inovasi yang dapat membantu program eliminasi TBC dan mencapai target Indonesia bebas TBC. Baik, Bapak dan Ibu semua, mari kita beranjak pada acara selanjutnya, yaitu akan ada paparan terkait dengan peran Komite Ahli TBC dalam penentuan kebijakan berdasarkan evidence yang akan disampaikan oleh Prof. Dr. Ari Probandari, MPH, PhD. Beliau selaku Koordinator Bidang 6, Penguatan Riset dan Inovasi TBC.